Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu semuanya pendengar Wadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Insyaallah cuma ngitung jari aja, insyaallah ya, mudah-mudahan sampai bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Amin. Pendengar Wadi FM yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas tentang puasa ya. Apa itu puasa? Puasa menurut bahasa al-imsak, menahan. Saudara nahan, nggak makan, nggak minum ya. Hari ini kan sedang mendengarkan, tidak makan, tidak minum disebut puasa itu, tapi menurut bahasa. Saudara tidak berbicara pada suatu hari, nggak berbicara, saudara termasuk puasa karena menahan dari berbicara. Biasanya suka ngomong dari pagi sampai sore, sore sampai malam, nggak berhenti. Hari ini puasa, nah ini bisa disebut puasa juga, tapi puasa apa? Puasa dari berbicara. Itu menurut bahasa. Kemudian yang dimaksud puasa di sini menurut syara apa? Al-imsaku an jami'il mufattirat. Menahan dari segala yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila gurubil syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Artinya puasa itu menahan dari segala yang bisa membatalkan puasa tersebut. Dari kapan? Dari subuh, fajar, dari adzan subuh, tidak makan, tidak minum ya, tidak merokok, tidak apalagi yang umumnya itu ya, yang lebih umum gitu, makan, minum, merokok, dan juga memasukkan sesuatu kepada anggota yang terbuka seperti kuping ya, atau mulut. Jelas sih kalau mulut mah ya, apa saja yang masuk pokoknya, apa aja, tanah yang masuk mungkin ya, apa saja yang masuk tetap batal, apalagi makanan. Dari kapan? Dari fajar sampai subuh. Dari fajar sampai subuh. Dari fajar atau dari subuh sampai maghrib ya. Dengan niat yang khusus, tentu dengan niat. Kalau nggak pakai niat, ya nggak sah puasanya. Saudara, dari pagi dari subuh ikut sahur ya, fajar tuh jam 3 ikut sahur. Bahkan ikut membangunkan sahur ya kan, ikut sahur, ikut buka juga. Problemnya, masalahnya nggak niat. Itu aja. Dia nggak makan, nggak minum siangnya, benar seperti biasa puasa, cuma kesalahannya satu, nggak niat, tetap nggak dianggap puasanya. Jadi yang jadi disebut puasa itu, dia bisa menahan dari fajar sampai subuh, dari fajar sampai maghrib itu disertai dengan niat, diawali dengan niat sebelum puasa itu. Kapan waktu niat? Dari mulai maghrib sudah masuk niat. Buka puasa sambil niat ya, di situ niat boleh. Khawatir nanti habis tarawih lupa, bisa. Saya mah biasa habis tarawih, bagus. Saya mah jam 10, oke. Saya mah nanti habis sahur, mantap. Boleh. Yang penting jangan sampai lupa.
Apalagi kelewat dari subuh. Wah saya gimana nih? Habis sholat subuh nih, tadi kan sahur. Pas sholat subuh biasanya kalau ingat itu lagi sholat. Ini kan lagi sholat suka ingat kemana-mana. Pas lagi sholat ingat, astagfirullah, saya belum niat apa? Belum niat puasa. Ngomong sama temennya, aduh saya gimana ya, belum niat puasa. Nah disinilah saudara puasanya nggak dianggap. Jadi yang disebut puasa harus pakai niat gitu. Kemudian pendengar Radio FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu puasanya puasa wajib seperti puasa Ramadan ya. Niatnya itu harus di malam hari. Adapun puasa sunnah boleh di malam hari, juga boleh di siang hari sampai tergelincirnya matahari, artinya sampai zuhur berarti. Selama saudara belum makan, belum minum ya. Contohnya mungkin saudara jam 9 belum makan, belum minum, daripada saya nggak makan mendingan saya puasa. Niat puasa di situ, niat puasa Senin jam 9 dia sahur. Jadi walaupun jam 9 siang, jam 10 juga bisa, jam 11 juga bisa. Siang nih niatnya, selama dia dengan catatan belum makan dan minum. Seperti itu. Bisa niat puasa sunnah. Adapun puasa wajib harus di malam hari, seperti itu. Kemudian pendengar Radio FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa ini bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi umat-umat terdahulu juga mereka diwajibkan puasa, akan tetapi berbeda puasanya seperti kita, tidak sama. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kapan diwajibkan puasa itu? Furidu fi sanati tsaniyati minal hijrah fi syahri Sya'ban. Kapan diwajibkan puasa itu, Kang? Diwajibkannya itu pada tahun kedua dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Nah, masuk di bulan Ramadan, di situ masuk puasa. Wa qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat kulluha nawaqis. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan puasa beliau 9 kali Ramadan. Semuanya 9 itu apa? Nawaqis, kurang, enggak cukup 30 hari. Artinya berapa hari? 29 hari beliau 9 kali puasa. 9 kali puasa Ramadan itu semuanya 29 hari. Ayatis atau 20 yawma illa wahidatan fakamil. Kecuali katanya 1 bulan beliau Nabi Muhammad SAW pernah 1 bulannya itu full 30 hari. Ya. Jadi Nabi Muhammad lebih banyak waktu ngalaminnya itu seringnya 29 hari. Kita juga sering ngalamin seperti itu. Kita senang juga ya. Wah, 29 hari besok lebaran gitu. Ya, emang seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga bahkan lebih banyak ngalamin puasanya itu 29 hari. Kemudian kenapa disebut bulan Ramadan? Disebut bulan Ramadan karena yarmidud dzunub, bisa membakar dosa. Masya Allah. Makanya disebutnya bulan berkah, bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan. Emang disinilah Allah berikan kemudahan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti bahagia. Ini bulan penuh ampunan, bulan rahmat. Ya, di sini apa? Disebut bulan Ramadan karena bisa menghapus dosa atau membakar dosa. Yarmidud dzunub au yahrikuha, bisa membakar dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapus dosa kita yang pernah kita perbuat, yang sengaja ataupun tidak disengaja, dari mulai balik hingga saat ini. Amin ya rabbal
alamin. Bulan Ramadan ini huwa asy-syahrut tasi' min syuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan ini bulan yang ke-9 daripada bulannya Arab. Ya, wa huwa afdhalus syuhur. Dari 12 bulan ini yang mana yang paling afdal nih? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai terus akhir, yang afdal yang mana? Bulan Ramadan ternyata. Dari 12 bulan ini kan yang paling afdal bulan Ramadan. Masyaallah. Wa summiya Ramadhana qila li'annahu indama wada'al arabu asma' asy-syuhur wa faqa hadha asy-syahr syiddatal har. Di sini disebut bulan Ramadan karena pada waktu itu di Arab ya, pada waktu itu emang dahsyatnya atau lagi panas-panasnya itu bulan Ramadan itu pas lagi panas-panasnya matahari. Ya, lagi musim panas berarti ya. Makanya di bulan Ramadan ini lagi panen-panennya betul. Panen-panennya kurma. Ya, dari bulan Sya'ban ini nih, sekarang nih bulan Sya'ban orang Arab lagi pada panen. Ya, musim panas di sana biasanya ya. Mereka di sana lagi panen kurma atau rutop yang kurma masih muda-muda, itu dijualin sama mereka dari sekarang sudah dijual-jualin. Apalagi memasuki bulan Ramadan. Ya. Pendengar Wadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan puasa bulan Ramadan. Banyak ya disebutkan di sini. Dalam hadis qudsi disebutkan fil hadis al-qudsi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap kebaikan itu, satu kebaikan dibalas bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Kalau puasa nggak disebutin, nggak dihitung. Kalau puasa nggak 10 kali lipat, 700 kali lipat, enggak. Illa siyama bahwali wa ana ajzi bihi. Kalau puasa nggak dihitung, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang membalasnya nanti. Nggak dihitung-hitung lagi, udah saking besarnya berarti ya, langsung Allah yang membalasnya. Masya Allah. Wa fil hadis, dalam hadis lain dijelaskan man shoma yauman, siapa orang yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, dia niat karena Allah, menjalankan perintah Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin, dia jauhkan dari neraka jahanam. Jauhnya ini perjalanan 1000 tahun, bukan 1000, mi'ati amin, 100 tahun. Perjalanan 100 tahun dijauhin tuh sama neraka jahanam, jauh banget. 100 tahun jauhnya itu. Kan akhirat itu beda, sehari akhirat sama dunia beda. Ini 100 tahun, Masya Allah, jauhnya gimana? Ya. Dalam hadis lain dijelaskan, wa fil hadits aidan, dalam hadis lain, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha, 1 kebahagiaan pertama apa? Apabila dia buka, orang yang berpuasa biasanya senang, benar kan? Oh, senang banget, apalagi ada apa, es ya, ada apa lagi, makanan-makanan yang seger-seger ya. Ya, ada kurma, ada kolak, berbagai macam merek sirup-sirup banyak ya. Saya nggak sebutin mereknya. Kalau dia ini di sini saya sebutin mereknya tuh. Ya, merek sirupnya banyak sekali sekarang. Terus minuman-minuman, bermacam-macam minuman, makanan, bermacam-macam makanan. Itu senang. Orang yang berpuasa nggak senangnya tuh beda gitu. Ya, senangnya beda. Orang yang berpuasa sama orang yang tidak berpuasa. Coba aja kalau ada orang yang nggak berpuasa ikut buka puasa, biasa aja deh. Tapi orang yang puasa, semangatnya. Itu ngucapin alhamdulillah beda, alhamdulillahnya beda, ya, seneng.
Ya, orang yang berpuasa itu pertama senang ketika dia buka puasa. Yang kedua, kesenangan yang kedua, wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Ketika nanti dia bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, dia senang dengan puasanya. Masya Allah, saking banyak pahala puasa itu. Jadi niatkan puasa kita hanya lillahi ta'ala, seperti itu. Jangan sampai puasa kita niatnya pengen ngelangsingin badan. Ya itu mah bonus aja ya. Niatnya lillahi ta'ala. Jangan niat-niat yang macam-macam, yang lain-lain gitu. Kenapa kamu puasa? Iya, kalau saya nggak puasa mertua saya marah nanti. Kalau saya nggak puasa nanti dibilang apa sama anak-anak saya. Wah, itu kan beda kan? Niatnya udah beda. Kita laksanakan puasa semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, dan Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.